Jika Al-Quran itu universal, mengapa tidak dikisahkan para nabi yang datang ke bangsa-bangsa lain selain Timur Tengah? Apa bukti bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saat abad pertengahan di Eropa, diketahui bahwa agama berpengaruh buruk pada mereka. Jika demikian, bagaimana kita menghubungkan keselamatan dengan kitab suci? Menurutmu, apakah kitab yang kamu bicarakan merupakan sumber peradaban? Kami telah menyiapkan pertanyaan yang lebih sulit tentang Al-Quran. Apakah kamu siap? Ya, Bagaimana kamu tahu bahwa Al-Quran yang ada sekarang sama dengan yang diwahyukan? Mungkinkah Al-Quran diubah dalam kurun waktu 1400 tahun? ada beberapa cara agar kita tahu bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu sama persis dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, cara pengajarannya pada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Al-Quran dibacakan kepada Nabi selama bulan Ramadan sesuai urutan dan isi keseluruhannya. Dan Nabi Muhammad SAW akan memimpin para sahabat saat sholat, sehingga mereka dapat melihat pembaruan terbaru mengenai keutuhan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan terakhir sebelum Nabi SAW wafat, beliau membaca seluruh isi Al-Quran dengan Jibril 2 kali. Oke, jadi ada banyak sahabat yang menjadi saksi atas hal ini dan yang menghafalnya secara keseluruhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus mewariskan hafalan ini pada murid-murid mereka dan pada murid-murid mereka selanjutnya. Jadi ada rantai lisan ini. Itulah cara pertama, rantai lisan. Memang benar bahwa rantai lisan bisa saja tak dapat diandalkan jika tak mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam memverifikasi siapa orang-orang yang membentuk rantai tersebut dan seberapa andal mereka. Dan alhamdulillah dalam tradisi kami memiliki ketelitian dalam memandang orang. Kita tahu biografi mereka, ya kan? Bukan hanya nama, siapa mereka, kemana mereka pergi, apakah mereka benar-benar bertemu dengan orang yang mereka klaim telah mengajar, dan sebagainya. Jadi kami benar-benar memverifikasi semua itu, bukan hanya percaya begitu saja. Yang kedua, dengan menulisnya. Dalam kurun waktu 2 tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh Al-Quran dalam bentuk terakhirnya dituliskan dan disimpan untuk diamankan. Jika kamu membandingkannya dengan dokumen lain, misalnya Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Perjanjian Baru tidak dituliskan sampai mungkin paling tidak 75 tahun sejak zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi memang sangat dekat dengan kejadian sebenarnya yang memiliki saksi mata. Para sahabat yang mengetahuinya ikut berpartisipasi. Tidak ada masalah dengan prosesnya, tidak ada masalah dengan hasilnya, tidak ada kontroversi, tidak ada yang mengatakan, oh tidak, sebenarnya tidak seperti itu, atau apapun. Sehingga kita punya manuskrip dan peneliti, antropolog, dan lainnya yang meneliti hal ini. Dan sebenarnya dapat melacak semua naskah yang ada saat ini dan memberi tanggal pada periode waktu tersebut, atau setidaknya mendekati dengan periode waktu Nabi Muhammad SAW. Maka jika kamu katakanlah dalam waktu 100 tahun, manuskrip yang dihasilkan diberi tanggal dalam waktu 100 tahun dari masa Nabi Muhammad SAW, ada lebih dari 50 naskah asli yang ada di berbagai tempat di dunia. Berapa banyak dari Al-Quran yang diwakili oleh naskah-naskah ini? Kita tidak berbicara tentang transmisi lisan, kita bahkan tidak berbicara tentang yang dikirim oleh Utsman. Di luar itu, naskah-naskah ini mewakili lebih dari 96% dari Al-Quran yang masih ada. Jadi sangat signifikan. Jika kamu membandingkannya dengan Perjanjian Baru, oke? Jika kamu mundur 100 tahun dari masa Nabi Isa alaihi salam, hanya ada satu naskah tunggal yang ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. Kamu tahu berapa banyak Perjanjian Baru yang diwakilinya? Ukurannya sebesar kartu nama. Satu ayat dari Injil Yohanes. Tidak ada manuskrip yang signifikan terkait Perjanjian Baru sampai kamu mencapai 200-300 tahun setelah zaman Nabi Isa. Ini untuk memberi gambaran tentang betapa pentingnya hal itu. Apakah ada perbedaan di antara naskah-naskah tersebut dengan Al-Quran yang ada saat ini? Tidak, sama sekali tak ada. Al-Quran hidup di dalam hati orang-orang, hidup di lidah orang-orang yang telah menghafalnya, dan hidup di dalam kitab-kitab yang telah ditulis dan diturunkan. Jadi, ada banyak cara untuk memastikan bahwa Al-Quran yang ada sekarang sama dengan yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kitab suci yang berbeda seperti Alkitab, Taurat, dan kitab-kitab Hindu. Dapatkah mereka memberiku kedamaian juga? Mengapa aku harus percaya hanya pada Al-Quran dan tidak pada salah satu dari kitab itu? Masalahnya bukan pada percaya hanya pada satu kitab versus yang lain, atau hanya pada satu teks versus teks yang lain. Masalahnya adalah mencari tahu apa yang penciptamu katakan padamu. Itulah masalahnya. Dengan begitu kamu akan mendapatkan kedamaian. Kedamaian yang sesungguhnya adalah mengenali apa yang penciptamu katakan padamu dan mengikutinya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana aku tahu apa yang berasal dari penciptaku dan apa yang bukan?
Jadi, kamu perlu melakukannya untuk dirimu sendiri. Ada teks-teks Hindu, oke? Siapa yang menulisnya? Kapan mereka menulisnya? Apakah mereka berubah sejak pertama kali dituliskan? Siapa penulisnya? Siapa orang yang memegang pena? Seringkali orang tidak tahu. Hal yang sama dengan Alkitab, oke? Apakah ini benar-benar firman Tuhanku? Apakah ini benar-benar firman Tuhan, firman dari Sang Pemelihara? Siapa yang menulisnya? Kamu akan menemukan bahwa naskah asli dari kitab-kitab Injil tidak tertulis nama Matius dan Markus, Lukas dan Yohanes di sana. Nama-nama itu ditambahkan kemudian, hanya untuk memberi mereka semacam kredibilitas. Matius tidak menulis Injil Matius, Markus tidak menulis Injil Markus. Ini adalah semacam penemuan-penemuan gereja di kemudian hari. Lalu siapa yang menulisnya? Kami tidak tahu. Kapan mereka menulisnya? Beberapa generasi setelah Isa masih hidup. Apakah ada ketidakkonsistenan di dalamnya? Ya, ada beberapa, ya kan? Injil Yohanes diakhiri 2 kali. Sama seperti kitab Kejadian dimulai 2 kali. Kamu tahu beberapa bagian dari perjanjian lama yang konon ditulis oleh Musa alaihissalam, oleh Moses, dilanjutkan setelah Musa alaihissalam meninggal. Jadi apakah ini asli? Apakah ini firman Tuhan? Tidak, bukan. Dan sebenarnya gereja Katolik mengakui hal ini. Mereka tidak menyebut Alkitab sebagai firman Allah yang sebenarnya. Mereka menyebutnya firman Allah yang diilhamkan. Bahkan jika kamu di posisi itu, kamu harus bertanya, adakah sesuatu yang lebih baik di luar sana? Apakah ada sesuatu yang membuatku lebih dekat dengan apa yang dikehendaki oleh penciptaku? Dengan demikian, berarti kamu punya kewajiban moral untuk mencari tahu, serta kewajiban moral untuk memilah-milah. Kami umat Islam, kami berdiri di sini dan kami mengklaim kitab ini adalah firman Allah yang sesungguhnya. Secara harfiah, menggantikan segala sesuatu yang datang sebelumnya. Jauh lebih otentik daripada kitab lain di luar sana. Sekarang, setiap orang memiliki tugas untuk mencari tahu apakah itu benar. Jika Al-Quran bersifat universal, mengapa tidak membahas para nabi yang datang ke bangsa-bangsa lain selain Timur Tengah? Karena tujuan dari kitab Wahyu adalah untuk meyakinkan, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya bahwa apa yang Dia katakan pada mereka adalah benar, agar mereka tunduk. Ini adalah perintah moral. Jika aku mencoba meyakinkanmu, kau seorang dokter. Jika aku mencoba meyakinkanmu dengan memberimu contoh tentang pemasangan batu bata, apakah itu relevan bagimu? Tidak, tidak akan. Kamu tidak akan tahu apa-apa yang aku bicarakan, sungguh. Dan itu akan benar-benar berdampak pada keefektifan pesan yang ingin aku sampaikan. Aku harus berbicara padamu dengan apa yang kamu ketahui. Jika aku berbicara padamu dengan apa yang kamu ketahui, kamu akan dapat mengikuti dan membuat keputusan yang tepat. Karena aku tak ingin memberimu ruang untuk melarikan diri. Aku ingin keputusanmu merefleksikan kemenangan moral bahwa kamu sungguh-sungguh atau kegagalan moral bahwa kamu tidak sungguh-sungguh. Jika aku membahayakan pesanku dengan memberimu bahasa atau contoh atau metafora yang tidak kamu pahami, maka kamu mungkin akan menolak pesanku begitu saja. Kau mungkin akan menolaknya karena kamu salah memahaminya. Bukan itu yang menjadi tujuan dari sebuah teks yang diwahyukan ilahi. Apa tujuan dari menyebutkan para nabi, para calon nabi dikirim ke Cina, atau dikirim ke Amerika Utara, atau Amerika Selatan, atau Amazon, atau di mana saja, ke sekelompok orang Arab yang tinggal di gurun pada tahun 600-an. Itu hanya akan membingungkan mereka. Dan itu akan membuat mereka lepas. Mereka akan dapat dengan mudah mengatakannya, kami tidak akan percaya pada hal ini. Kami tidak pernah mendengar tentang hal ini. Apa yang kalian bicarakan? Sebaliknya, hal-hal yang bersifat universal belum tentu merupakan contoh atau identitas para nabi atau kisah-kisah yang dibawakan, melainkan moralitas dan sistem moral dan tauhid, teologi yang melandasi semua kisah-kisah itu dan contoh-contoh itu. Apa bukti bahwa Al-Quran itu firman Allah? Buktinya adalah jika ada sesuatu yang memberitahumu hal-hal yang mustahil untuk diketahui atau mustahil untuk diketahui oleh manusia, maka itu bukan berasal dari manusia. Jika aku belum pernah ke Ankara dan aku mulai bercerita tentang Ankara, bukan hanya hal-hal yang normal yang bisa aku cari di Wikipedia. Aku mulai bercerita tentang jalanan dan orang-orang yang menjual simit dan orang-orang yang menjual ini, itu, dan seperti apa baunya dan bagaimana rasanya. Dan kemudian ada gang ini dan gang itu. Kamu akan segera tahu bahwa aku tidak. Informasi itu bukan dariku. Informasi itu berasal dari sumber di luar diriku. Dan demikianlah Al-Quran memberitahukan padamu berbagai hal yang mustahil diketahui oleh siapapun. Beberapa hal tersebut bersifat historis, seperti pertempuran yang terjadi antara Bizantium dan Sasania pada saat itu. Bangsa Bizantium mengalami kekalahan besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa dalam waktu yang singkat mereka akan membalikan keadaan dan mereka akan menang. Dan itulah yang terjadi. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Ada hal-hal lain yang bersifat ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa alam semesta meluas. Wa innala musi'un.
Dia berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Sesuatu tentang orang-orang zaman itu. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Namun hal ini menjadi semakin jelas seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin semacam apa yang dimaksud di sana. Dan ada hal-hal tentang diri kita sendiri yang tidak mungkin kita ketahui. Jadi itu menentang penjelasan sesuatu yang datang dari luar, sesuatu yang datang di luar upaya atau kemampuan manusia normal, atau bahkan manusia yang tidak normal. Sesuatu yang berasal dari alam gaib, dari luar kemanusiaan, sesuatu yang bersifat ilahi. Saat abad pertengahan di Eropa, diketahui bahwa agama berpengaruh buruk pada mereka. Saat hal itu terjadi, bagaimana kita dapat mengaitkan keselamatan dengan kitab suci? Untuk pertanyaan itu ada dua bagian jawaban. Pertama, perlu tahu pentingnya memiliki wahyu asli untuk mendasari masyarakat kita, dan bukan wahyu palsu atau sesuatu yang bercampur aduk. Karena Alkitab yang kita miliki saat ini dan Alkitab yang kita miliki sejak abad pertengahan bukanlah hal yang sama seperti apa yang dikirim oleh Sang Pencipta pada Nabi Isa. Itu telah diubah, itu dipermainkan, Gereja Katolik melakukan banyak hal dengannya. Begitu juga kamu tahu orang Romawi saat mereka memeluk agama Kristen, banyak yang hilang dalam 150 tahun pertama sebelum benar-benar dicatat di atas kertas agar bertahan lama. Dokumen yang kita miliki dan yang kita sebut Alkitab tentu saja tidak 100% asli, wahyu yang asli dari Sang Pencipta. Jika kamu ingin mendasarkan masyarakat pada hal itu, pada dasarnya kamu telah membangun rumahmu di atas pasir. Kamu telah membangun sesuatu yang kamu ingin bertahan selamanya, tapi fondasinya goyah. Dan kita sebenarnya masih hidup dalam konsekuensi dari upaya itu, untuk membangun masyarakat di atas fondasi yang goyah. Hal kedua adalah bahwa pengalaman orang Eropa tentang agama bukan pengalaman agama semua orang. Itu tidak universal. Pengalamannya sangat berbeda. Hanya untuk mengatakan bahwa Eropa mengalami kesulitan pada abad pertengahan, hidup di bawah Alkitab tidak ada hubungannya dengan hidup di bawah Al-Quran atau hidup menurut Al-Quran. Karena keduanya adalah dua kitab yang sangat berbeda. Dua kitab dengan set instruksi yang sangat berbeda. Bahkan jika mereka tumpang tindih dalam beberapa hal, yang satu otentik, yang satu tidak. Dan kami memiliki pengalaman sejarah yang sangat berbeda. Al-Quran dikatakan sebagai sebuah kitab yang membawa kedamaian dan ketenangan. Tapi bagaimana dengan konsep jihad dalam Al-Quran? Bagaimana mungkin membunuh seseorang bisa dikaitkan dengan perdamaian? Tak seorang pun ingin membunuh manusia, dan sebenarnya Allah sendiri yang mengatakannya. Allah berfirman, diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Tapi Allah juga berfirman di bagian lain dalam Al-Quran bahwa seandainya tidak ada ayat ini, jika tidak ada, maka setiap masjid, gereja, dan sinagog, serta biara akan dihancurkan. Sangat menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menggunakan kata-kata untuk tempat ibadah yang berbeda itu. Dia tidak hanya mengatakan rumah agama atau rumah ibadah atau masjid. Ia menyebutkan tempat ibadah dari agama lain juga. Intinya, ada orang-orang di dunia ini yang akan memusnahkanmu jika mereka punya kesempatan. Itulah fakta. Maka jihad kemudian menjadi penting untuk menghentikan bahaya orang-orang ini. Terkadang kamu harus menggunakan kekerasan untuk menghentikan bahaya orang lain. Maka jihad harus ada. Jika tidak, maka tidak akan ada kebaikan, tidak akan ada keadilan, tidak akan ada perdamaian. Ya kan? Hal-hal ini tidak selalu bertentangan. Kadang-kadang untuk mencapai perdamaian, kita harus menghentikan mereka yang mengancam perdamaian. Banyak orang non-muslim berpikir bahwa orang muslim ingin membunuh mereka karena ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukan mereka. Bagaimana kamu dapat menjelaskan hal ini? Ayat-ayat ini diambil di luar konteks. Salah satunya ada di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang jihad, berfirman, "Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum." Dia mengatakan bahwa, ya, bunuhlah mereka dimanapun kamu menemukan mereka. Pertanyaannya adalah, siapa? Siapa saja? Setiap non-muslim secara acak, atau Kristen, atau semuanya? Tidak. Allah berbicara tentang situasi yang sangat spesifik dan sekelompok orang tertentu. Kemudian setelah periode waktu itu, barang siapa yang mengambil keputusan atau berada dalam situasi yang sama persis sebagai kelompok orang tertentu. Namun orang tidak memasukkan ayat berikutnya yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa in intahau fa inallaha ghafurur rahim." Artinya, namun jika mereka berhenti memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini, sebagaimana dalam ayat-ayat lainnya, peperangan memiliki tujuan. Dan tujuan itu bukan hanya karena seseorang tidak memiliki iman yang sama dengan kita. Tujuan itu berkaitan dengan orang-orang yang ingin mencelakai kita. Bahkan dalam ayat tertentu, kembali ke ayat itu berbicara tentang, "Dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu." Jadi ada konteksnya di sini.
di mana kita membalas kerugian yang telah dilakukan orang lain secara agresif pada kita. Itu pun setelah mereka berhenti memerangi kita. Mereka membuktikan bahwa mereka tidak ingin menyakiti kita lagi, maka kita juga berhenti karena kita tidak ingin untuk terus berperang. Ayat lain yang terkenal sebagai rujukan adalah ayat 5 dari surah At-Taubah, di mana Allah mengatakan hal yang serupa. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah dalam peperangan orang-orang musyrik yang selama ini menganiaya kamu di mana saja kamu temui. Dan lagi, apakah Allah berbicara tentang setiap penyembah berhala? Setiap penyembah berhala di muka bumi? Atau apakah ia sedang berbicara tentang suatu kelompok yang sangat spesifik, orang yang bersalah atas suatu hal yang sangat khusus? Kemudian sepanjang sejarah, siapapun yang memenuhi deskripsi itu? Jawabannya adalah yang terakhir, ada konteksnya. Sekali lagi, karena ayat berikutnya, Allah berbicara tentang kelompok penyembah berhala yang berbeda, yang sebenarnya memenuhi syarat untuk perjanjian damai. Allah berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Dia berkata, jika ada penyembah berhala yang mencoba berbisnis denganmu, dia tidak ingin mencelakakanmu, dia tidak mencoba membunuhmu, dia tidak mencoba mengusirmu dari rumahmu, dia ingin berbisnis, maka biarkan dia berbisnis. Biarkanlah dia berada di antara kamu bersama kaum muslimin. Mungkin dia akan mendengar Al-Quran dan mungkin dia akan berakhir, jika tidak menerima Islam, kemudian merasa positif tentang Islam. Jika kamu benar-benar melihat konteksnya, tidak hanya mengangkat hal-hal di luar konteks. Di dalam Al-Quran, kamu melihat bahwa ini ditujukan kepada situasi yang sangat spesifik. Apakah menurutmu kitab yang kamu bicarakan ini sumber peradaban? Tidak ada hal seperti itu, atau tidak ada cara untuk mengukur peradaban jika kita tidak memiliki alat yang objektif. Jika kita melihat apa yang kita lakukan hari ini di masyarakat, apakah sudah beradab atau belum? Oke, mungkin kita anggap beradab. Mungkin dalam 5 tahun atau 10 tahun, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa itu tidak beradab, ya kan? Hal-hal yang dilakukan orang 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, kita melihat ke belakang dan masa lalu dan kita berkata, orang-orang ini, mereka begitu sesat, ya kan? Jadi, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang objektif, sesuatu di luar dirimu, sesuatu dari pihak ketiga, seseorang yang tidak memiliki konflik kepentingan, kemudian gagasan tentang apa yang baik dan apa yang beradab akan berubah-ubah, selalu akan bergeser, selalu akan berubah. Jika kamu mengharapkan petunjuk tentang apa yang baik dan apa yang buruk dari sumber yang universal, dari Sang Pencipta, maka akan konsisten. Kamu akan mendapatkan bimbingan selamanya dan dalam situasi apapun. Di dalam Al-Quran, ada hukum warisan yang mengatakan bahwa ada 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Apa itu adil? Pertama-tama, bukan seperti itu yang disampaikan. Dikatakan di antara saudara-saudari bahwa saudara laki-laki mewarisi 2 kali lebih banyak daripada saudara perempuan mereka. Tapi jika kamu melihat dalam skenario yang lain, tidak dipecah-pecah tentang laki-laki versus perempuan. Misalnya, bagian tetap terbesar warisan yang ada adalah 2 orang perempuan atau lebih, 2 anak perempuan atau lebih. 2 anak perempuan atau lebih mewarisi 2/3 dari harta peninggalan orang yang meninggal. Dan itulah yang paling banyak dibandingkan dengan seorang ayah, dibandingkan dengan seorang paman, dibandingkan dengan seorang kakek. Tergantung pada ahli waris yang tersisa akan mewarisi lebih sedikit. Ini bukan pembagian laki-laki perempuan yang sederhana. Sebenarnya ada banyak sekali situasi di mana perempuan mewarisi lebih banyak daripada laki-laki terkait warisan. Akan tetapi, ada situasi di mana laki-laki mendapat warisan lebih banyak daripada perempuan. Kamu harus bertanya mengapa? Lalu apa tujuannya? Alasannya adalah karena syariah tidak netral terhadap jenis pengaturan keluarga yang kita miliki. Syariah sebenarnya ingin mendorong jenis hubungan keluarga tertentu dan jenis dinamika keluarga tertentu. Orang-orang masa kini di dunia urban modern merasa tidak adil karena mereka membayangkan seseorang yang tidak berhak seperti saudara perempuan, orang tua mereka meninggal atau salah satu orang tua mereka meninggal dunia, saudara perempuannya terbang dari New York dan saudara laki-laki terbang dari California. Mereka berdua muncul dan mendapatkan uang tunai dan pulang ke rumah serta menjalani kehidupan yang terpisah, ya kan? Mungkin mereka saling menelpon setahun sekali. Itu bukan keluarga menurut syariah. Syariah menginginkan keluarga yang lebih saling bergantung, lebih rekat, dan lebih bergantung satu sama lain. Maka tipe keluarga yang diinginkan oleh syariah ingin kita memiliki keluarga yang anggotanya saling mengandalkan satu sama lain
Beberapa orang memiliki tanggung jawab, beberapa orang memiliki tugas, dan tugas itu disertai dengan hak-hak istimewa. Jadi saudara laki-laki misalnya bertanggung jawab secara finansial atau saudara perempuannya. Jika saudara perempuannya bercerai, menjadi janda, atau jatuh pada masa-masa sulit, jika mereka tidak memiliki orang tua, kemana dia bisa pergi? Saudara laki-lakinya ada di sana. Itulah yang dikatakan oleh syariah. Dan jika saudara laki-laki itu ada di sana, maka dia juga harus memiliki sesuatu untuk membayar biayanya. Dia harus memiliki kemampuan finansial untuk menafkahinya. Kami tidak ingin dia memiliki alasan untuk mengatakan tidak. Begitu juga dalam situasi warisan. Dia akan mendapatkan lebih banyak karena dia diharapkan untuk berbuat lebih banyak. Setiap keistimewaan datang dengan tanggung jawab. Setiap keistimewaan disertai dengan kewajiban, dan kamu tidak bisa memisahkan keduanya. Ini bukan sekedar kata orang, baiklah, tapi sekarang kita tidak hidup seperti itu. Jadi mengapa kita tidak mengubah hukum warisan? Tidak. Itu untuk kebaikanmu sendiri, bahwa masyarakat dibangun seperti itu. Itu untuk kebaikanmu sendiri, bahwa keluargamu dibangun dengan cara seperti itu. Dan jika keluarga dan masyarakat kita tidak merefleksikan kenyataan itu, maka sebenarnya apa yang harus diubah bukan syariatnya dan bukan hukum warisnya, tapi keluarga dan masyarakat kita. Kita tahu bahwa dalam Islam, Allah itu satu. Tapi di dalam Al-Quran, Allah menyebut dia sebagai kami. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Dalam studi bahasa, ini disebut dengan kata ganti kami. Bahkan dalam bahasa Inggris, jika kamu berbicara tentang ratu atau jika ratu mengeluarkan keputusan, dia tidak mengatakan aku, dia mengatakan kami. Bahkan dalam bahasa Arab saat ini, jika berbicara dengan yang lebih tua dariku, lebih terpelajar dariku, mungkin seorang syekh atau seorang ulama atau semacamnya, aku tidak akan menggunakan dan merujuknya dalam bentuk tunggal. Aku akan menyebut mereka dalam bentuk jamak. Aku bertanya, kaifa halukum? Apa kabar kalian? Padahal cuma satu orang, ya kan? Alasan kami melakukan ini dalam bahasa ini sangat terkenal sebagai bentuk penghormatan. Jadi kamu menjamakkan sesuatu yang tunggal, tidak secara harfiah untuk memberikan kehormatan. Maka saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya, Inna anzalnal Qur'an, sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang memberi kehormatan kepadanya, dan ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Tapi ada juga bagian Allah menyebut dirinya sebagai aku. Mengapa demikian? Itu merupakan suatu penekanan. Contohnya hal yang lain yang Allah lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang dalam Al-Quran, dia berbicara langsung pada seseorang. Dan kadang dia merujuk pada seseorang, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga. Seperti contohnya dalam surah ke-80 Al-Quran, Abasa, arti harfiah dari frasa tersebut adalah Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara pada Nabi Muhammad SAW, namun Allah berbicara tentang Nabi sebagai orang ketiga. Bayangkanlah skenario ini, anakmu, kamu bersama teman-temanmu, mungkin beberapa kolega bisnis, mungkin atasanmu, mereka sudah selesai makan malam. Anakmu mendatangimu dan mengatakan sesuatu yang membuatmu malu. Bagaimana kamu menanggapinya? Salah satu cara yang dapat kamu lakukan adalah kamu dapat berbicara langsung dengan anakmu. Katakan, hei, itu tidak pantas, aku tidak ingin kamu mengatakannya. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah kamu dapat menoleh ke teman kamu dan berkata, dia masih muda, dia sedang belajar, dia tidak mengerti. Kamu melihat perbedaan gaya di sana. Jadi agak sedikit menyalahkan dalam gaya ini. Oke, jadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla, menjelaskan apa yang Nabi lakukan, ada sedikit celaan di dalamnya. Karena Allah bahkan tidak mengatakan, engkau bermuka masam dan engkau berpaling. Allah berkata, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Allah melakukan semua ini dengan penuh gaya, tergantung pada jenis pesannya yang dia coba kirimkan. Kadang-kadang saat dia mencoba untuk menunjukkan yang mulia, ia akan menggunakan bentuk jamak, mengatakan kami. Kami telah melakukan ini dan kami telah melakukan ini. Dan terkadang saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha untuk mengkomunikasikan kedekatannya, kehadirannya, agar kamu bisa memiliki hubungan dekat dengannya, jauh lebih sesuai menggunakan bentuk tunggal. Anallah, ya kan? Dia berkata pada Musa, dia memiliki tanda, semak yang terbakar bersama Musa, dan kemudian dia menggunakan kata ganti orang pertama. Ini adalah situasi yang sangat intim, dan kadang-kadang bisa juga berupa kemarahan. Ada banyak jenis tujuan yang berbeda, tapi masalahnya adalah memperhatikan bagaimana semua hal ini, dan ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan hal-hal ini sebagai alat untuk mencapai berbagai macam gaya. Imam Tom Fakini, terima kasih atas jawabanmu. Kami akan menantangmu dengan pertanyaan yang lebih sulit di lain waktu. Aku tunggu.